apa namanya, wawancara kayak Adin gini, dan kadang-kadang mereka juga wah wah tante sendiri juga ini ya, apa istilahnya, kalau kalau sekarang iniin, oh ya juga ya, ternyata tugasnya memang seorang psikolog sangat banyak gitu, dan masih PR. Ini salah satunya. belum belum salah 10 gitu ya, salah satunya. Bener Tante. Mungkin Adi coba tanya lebih lanjut ya Tante, Oh iya, terkait profesi Tante sebagai konselor gitu. ya. Kira-kira job title-nya apa ya Tante? Kayak di bidang pendidikan kah atau kepribadian atau mungkin yang lainnya? Ya, kalau untuk job title kita di kepolisian, tante memang sebagai psikolog gitu ya. Tapi namanya psikolog Polri yang bertugas di struktural kepolisian. Namun di situ juga tante ada asesor juga. Jadi sebagai asesor ya sebagai konselor. Jadi namanya kalau di kepolisian ya apa namanya, staf ahli paling gitu. Oh, oke. Mm-mm. Jadi staf ahli bagian untuk ini ya, psikolog gitu ya. Iya, betul. Berarti kalau selain tadi konseling secara grup, terus juga untuk BKO ya tadi Tante, kalau Iya, misalnya ada panggilan, betul. kira-kira ada pekerjaan lain yang Tante lakukan mungkin sebagai konselor di sana? Ya, kalau sebagai konselor sih memang apa namanya, di apa namanya, kepolisian, tante memang juga sambil menginikan kepada ibu-ibu bayangkarinya juga. Jadi apa namanya, ada istilahnya kelompok sharing bersama mungkin ya, kalau dalam setiap bulan sekali gitu ya. 1 bulan sekali itu bergiliran, kita memang ada beberapa psikolog juga di sana. Nah, itu tukeran gitu. Jadi ada yang bulan ini siapa gitu, melakukan ceramah dan penyuluhan juga. Selain ke sekolah-sekolah, namanya juga, kita namanya Ghost to School ya. Jadi kita bisa mampir ke sekolah. Ke SMA 12 juga pernah loh Adin, tapi bukan Oh, tante yang ke sana. Jadi giliran gitu ya. Jadi itu ada juga. Jadi kita selalu kalau tidak ber 2 bulan, per 3 bulan sekali ke sekolah-sekolah juga. oh, oh, banyak ya Tante pekerjaannya juga. Iya betul. Kalau semisalkan dari Tante sendiri, mungkin kalau masih ingat ya Tante, kira-kira apa aja ya mata kuliah yang mendukung karir Tante yang sekarang gitu sebagai konselor di kepolisian gitu, Ya. Jabar. Yang paling mendukung memang konseling psikologi, kemudian juga materi-materi psikologi umum, kemudian juga tentang psikologi klinis gitu ya. Karena itu mencakup juga masalah apa namanya, segala macam sifat kepribadiannya, dan itu. Terus kemudian psikologi kepribadian juga sangat mendukung. Selain juga tante asesmen psikologi di bidang kayak nanti mungkin kalau di Adin mungkin terpisah ya. Kalau dulu tante masih nyatu tentang apa namanya, asesmen psikologi yang di bidang kayak macam mempelajari alat tesnya gitu. Ada ROSA gitu ya. Nah, itu sangat sangat diperlukan sebagai konselor karena kita langsung terjun ke lapangan. Jadi harus tahu mana ketika menangani satu orang apa perlu dikasih intelligence test. Nah, itu beda dengan satu orang lagi yang hanya perlu cerita. Nah, itu memang pentingnya skill seorang psikolog ya. Karena dulu tante juga masih sebutnya kalau di Unpad mungkin Pancasila namanya ya. Jadi kalau tiap ada Oh, datang orang dites Pancasila gitu ya. Datang orang tes Pancasila, padahal belum tentu semua orang tuh butuh tes Pancasila ya. Mungkin mereka hanya datang saya pengen ngobrol. Nah, itu juga sudah mengeluarkan unek-unek. Nah, itu dipelajari di psikologi konseling juga ada. Jadi itu tante rasa yang sangat, sebetulnya hampir semua sih sangat manfaat, tapi yang intinya itu. kalau semisalkan ini pertanyaan lanjutan terkait bidang konsultan Tante. Ya, Kalau semisalkan eh, apa ya klien yang datang atau mungkin dari peserta gitu ya ternyata permasalahannya itu udah cukup serius gitu dibandingkan untuk sekedar konseling, kira-kira ada prosedurnya nggak ya Tante untuk ke tahap selanjutnya atau kayak gimana ya? oh iya. Kalau ada yang datang ke kami di kepolisian, maksudnya di Polda, psikologi Polda juga
menerima klien dari luar, tetapi memang tidak banyak karena banyak juga yang kita tangani pendampingan dengan PPA ya, jadi dengan bagi yang korban. Jadi kalau misalkan seandainya ada perlu penanganan yang lebih spesifik atau khusus, biasanya tante suka langsung rujuk. Meskipun alhamdulillah tante memang sudah senior di sini ya, tapi ketika itu tante juga memberi kesempatan kepada rekan-rekan tante yang lain di namanya Himpunan Psikologi Indonesia, HIMSI, HIMSI Himpunan Psikologi yang ada di Jawa Barat ini, yang mereka juga ada biro-biro. Nah itu tante rujuk ke sana. Misalkan gini, kalau masalah kecemasan yang kalau di kepolisian kan ditangani di awal aja ya. Selanjutnya kan mungkin kalau kecemasan terus dia takut, kan misalnya korban perkosaan nih, dia takut menghadapi orang. Nah untuk selanjutnya recovery-nya, nah tante suka rujuk kembali ke rekan-rekan tante di misalkan biro di Bandung ada yang khusus menangani itu, atau rumah sakit yang ada psikolognya. Jadi tante sambil apa yang disebutnya kita rekanan ya, atau ya rekan kerja bersama gitu ya. Jadi saling ketika tante nanganin untuk bisa sampai kasus pengadilan beres, nah itu rekan yang lain yang mendukung untuk recovery-nya. Biasanya Oh, gitu sih itu Din. berarti langsung dirujuk gitu ya untuk ke tempat-tempat yang mungkin sesuai gitu ya. Betul, karena prosedural di kepolisian seperti itu. Jadi jangan, kalau bahasa Sunda mah tong hawok. Jangan terlalu hawak jadi semua ditanganin kita ya, kita kayak Superman, enggak ya. Jadi saling sharing sehingga ketika kita di penanganan di kepolisian cukup untuk sampai oh kita nih orang ini memang menjadi korban. Nah tindakan berikutnya recovery-nya baru tante ceritakan ke rekan-rekan yang tante rujuk, akhirnya mereka bisa melakukan terapi untuk berikutnya gitu Adin, jadi dirujuk. Rujuk itu oke. Mungkin aku mau nanya pertanyaan terakhir untuk Tante. Kira-kira dari Tante sendiri apakah ada tips atau saran gitu untuk Adin gitu sebagai mahasiswa psikologi untuk menentukan karir kedepannya gitu setelah lulus nanti gitu, dan mungkin persiapannya juga. Oke. Ya, tips buat Adin ya, tetap tekun karena ketekunan itu adalah modal kita untuk sukses. Terus kalau ini mah jangan pilih-pilih karena setiap pilihan itu tantangan yang sangat menarik dan pasti ada kesempatan dan peluang. Terus kemudian juga ketika kita mengalami suatu kebosanan, nah kita hadapi dengan membuat suatu celah baru. Jadi jangan sampai kebosanan itu jadi seperti lubang yang menganga di dalam badan kita. Nah, ketika saat itu nah, kita sudah berusaha untuk merecovery diri kita. Pada saat recovery muncul, kita bangkit lagi untuk maju karena tante nyampein seperti ini, tante rasakan sendiri karena orang sih hanya berkata, ah kalau jadi psikolog mana mungkin gitu ya akan sukses, kata yang lain ya. Nah tante ketika banyak hujatan seperti itu, tante buktikan bahwa oh saya juga masih bisa kok, saya harus maju, saya harus bergerak, saya harus jangan pantang menyerah. Dan saat itu ketika ada peluang saya harus ambil. Jadi kalau orang lain saat itu suka menghindar ya Din ya, oh saya nggak mau bekerja di sini, tante mah hadapin aja sampai di pelosok juga gitu. Jadi sampai ke pelosok Sukabumi pedalaman itu tante hadapi aja. Bagi orang lain apa sih, tapi tante hadapi. Nah itu sebetulnya pengalaman Adin, jadi pengalaman yang sangat berharga yang tidak ada di bangku kuliah, kita bisa ambil gitu. Dan poin itulah yang nanti Adin bisa raih. Kalau peluang untuk pekerjaan Adin silakan, karena kita selama ada manusia, psikologi masih bisa tetap memperoleh pekerjaannya, karena dalam bidang ilmu psikologi kita banyak bertemu manusia, explore lah manusia di situ dimanapun berada. Kalau Adin minatnya misalkan di industri, di dalam industri sendiri sangat banyak itu peluang dan kesempatan. Kalau Adin milih pendidikan, wow, pendidikan juga sangat luas ya. Jadi silakan nanti diraih. Nah, kalau mau senang di forensik ya welcome to the jungle. Dan tapi itu sangat menyenangkan juga, silakan. Jadi silakan. Itu ada 3 tahap. Kalau di Indonesia yang saat ini yang sangat menonjol itu industri, kemudian di pendidikan, dan di kriminalitas justice atau di bidang forensik. Tapi kalau mau di klinis misalkan ya, skup klinis, nah itu Adin harus jadi orang yang sangat sabar sekali. Itu kalau klinis karena menyangkut
recovery orangnya. Jadi nanti sampai orang tersebut enggan melakukan sesuatu yang untuk merusak dirinya sendiri. Klinis juga sangat banyak tantangannya, dan bagi kalau misalkan orang introvert ya senangnya di rumah aja, pengen buka biro sendiri, nah itu psikologi klinis silakan. Ada 4 ya di Indonesia, lupa tadi, bukan 3, 4. Silakan Adin. Saran dari tante itu sih. Sebenarnya tante, berarti sebenarnya poin pentingnya adalah kita kalau ada emang peluang yang datang itu jangan sampai terlewatkan gitu ya tante. Betul. Karena semua pengalaman juga berharga gitu. Nah gitu. Oke, makasih banyak tante untuk kesediaan membagi waktu dan ceritanya yang sangat berharga ini buat Adin gitu ya, yang insightful dan seru banget ini didengarnya juga gitu. Adin kayak wah masih kagum sebenarnya kamu. Mungkin Siap Adin. iya. Gue untuk terakhir Adin izin untuk dokumentasi ya tante. Boleh. Mungkin Adin hitung aja ya. 1, 2, 3. Oke, terus sebentar. Iya, oke udah tante. Terima kasih banyak sekali lagi ya tante. Mungkin Iya. kalau tante ada aktivitas kembali juga boleh dilanjutkan. Terima kasih banyak tante. Selamat siang. Selamat siang Adin. Terima kasih banyak tante. Yuk. Sehat selalu ya. Iya, tante juga sehat-sehat. Titip salam buat Ellen tante. Iya, disampaikan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.